Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Tapi semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kita kok bisa kalah yo Pak. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya tak modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Gimana? Udah saya. Ibu Mega marah ini guys. Siapa yang harus kita salahkan? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Hancur. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs là. Oke guys, kalau video ini tidak viral, rasanya sangat aneh ya. Ya walaupun dari tadi kita mendengar hanya tangisan seorang Hasto. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Tapi kan kalau tidak viral, rugi sekali ya. Rugi sekali.
Ya, kalau tidak viral rugi sekali. Oke guys, video saya berikut adalah ada reaksi dari netizen terkait dengan tumbangnya banteng di beberapa daerah ya, bahkan wilayah yang merupakan katanya menurut mereka itu adalah kandangnya banteng. Seperti apa reaksi dan respon dari kader PDIP dan juga reaksi-reaksi dari netizen? Kita simak lagi ya. Harap bersabar, jangan emosi ya guys. Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Gurkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah Banteng disantik mereka udah enek. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih, di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak, cuy, enak Terus anak-anak dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh, cair berapa di? Oh cair, bayar utang lah. Cair guys. Ibu Megawati ini tidak terima kalau di Jawa Tengah itu kalah PDIP. Dia bilang ada mobilisasi kekuasaan di Jawa Tengah. Kalau misalnya secara jujur pilkada di Jawa Tengah, PDIP itu bisa menang katanya. Perlu saya sampaikan ya Ibu, angka surveinya Lutfi Yassin di Jawa Tengah kemarin itu sebelum pilkada ya, sebelum pemilihan, tinggi dibandingkan Andika Perkasa gitu loh. Jadi ya udah tau lah yang menang itu siapa, pasti Lutfi Yassin, karena angka surveinya itu dari awal tuh memang tinggi dibandingkan Pak Andika Perkasa. Kecuali kalau Ibu Mega itu bilang curang, angka surveinya Pak Andika itu tinggi sementara angka surveinya Pak Lutfi Yassin rendah, baru itu bilang curang gitu. Bolehlah bilang curang begitu ya. Ini kan angka surveinya Pak Lutfi Yassin kan lebih tinggi dibandingkan Andika Perkasa. Dan harusnya PDIP itu bersyukur ya, karena di Jakarta PDIP itu menang, yaitu Pramono Anung. Contohnya di Jakarta aja, Pramono Anung itu angka surveinya itu tinggi dibandingkan angka surveinya Ridwan Kamil. Dan terbukti Pramono Anung menang di Jakarta dan Pak Ridwan Kamil kalah. Karena angka surveinya itu udah kelihatan dari awal gitu loh siapa pemenangnya. Jadi jangan bilang kecurangan, ke apalah. Udahlah ini kan biasa, udah secara jujur ini. Jangan banding-bandingkan dengan kekuasaan yang sekarang gitu loh. Udahlah ya, sekarang udah selesai pilkadanya. Kita beri selamat kepada calon pemenang dan juga pejabat-pejabat yang udah menang lah di pilkada ini ya. Mereka pasti bingung ini gimana cara balikin modal. Karena ini kan politik uang ya. Semua itu diketuk-ketuk rumah warga, kasih 150, 250 supaya pilih nomor tertentu. Gimana caranya mereka balikin modal? Jual ikan aja. PDI bukan kekuatan Jokowi. Tapi hancurnya PDI itu akibat dari statement-statement petinggi-petinggi PDI sendiri. Lebih pintar si kakek ini ya. Petinggi-petinggi PDI ini yang menghancurkan PDI. Untuk Bu Mega, tolong Hasto tuh dipecat baik. Kalau enggak tuh tambah nyungsep lagi PDI. Kenapa? Allah tuh tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Sepakat. Jadi jangan lagi kamu salahkan Jokowi. Tanyalah sama yang Allah, yang di atas sana Allah. Makanya jangan bikin statement yang tidak mendidik rakyat. Jangan memfitnah sana fitnah sini. Kenapa? Ada bukti. Untuk Bu Mega, tolong kalau mau bikin PDI naik lagi, pecat petinggi-petinggi PDI yang kurang ajar tuh. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair,
jujur dan berkeadilan. Sebenarnya ketika Ganjar kalah di Pilpres kemarin, apalagi di kandang sendiri di Jawa Tengah ini sudah tidak bisa disebut lagi kandang banteng ya. Iya. Apalagi di pilkada kali jadi penangkal burung Garuda. Calon-calon baik bupati, wali kota, bahkan gubernurnya tidak pede lagi memasang foto Megawati, logo banteng. Apalagi sampai panik kemarin ada yang bagi-bagi stiker Ahmad Lutfi berbackground Prabowo, sedangkan Andika Prakasa berbackground Megawati. Dan lucunya lagi, ketika di Jawa Tengah ini kalah, mereka berkuar-kuar bahwa ini tidak adil, tidak jujur. Ini penuh dengan kecurangan. Tetapi ketika di Jakarta menang saja, nggak ada tuh kata-kata, wah ini tidak jujur, tidak adil. Malah mereka membangga-banggakan, oh tuh kan tidak ada tuh yang namanya Jokowi efek. Hanya menjual nama Anies dan Ahok saja bangga. Mana merahnya? Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa. Segala cara sudah digunakan oleh partai PDIP untuk membuat partai itu mendapatkan suara dan mendapatkan simpati masyarakat. Ya, salah satunya dengan menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi. Iya, tapi kenapa selalu Pak kenyataannya Jokowi ya? Tidak berhasil dan gagal total. Buktinya, banyak kader yang berkontestasi di pilkada serentak di daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak hancur lebur dan nyungsep. Ternyata slogan yang saya katakan beberapa bulan terakhir, ayo tenggelamkan partai PDIP, sudah didengarkan oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Kita harus memberikan peringatan keras dan perhitungan yang keras kepada partai PDIP supaya mereka tidak main-main sama rakyat di Indonesia. Supaya mereka diberitahu bahwa pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini adalah rakyat. Jikalau rakyat sudah berkehendak, jikalau rakyat sudah melawan, maka partai PDIP bakalan nyungsep. Terbukti nyungsep, termasuk di Sumatera Selatan, yang dimana jagoan dari partai PDIP yaitu Edi Santana Putra hancur lebur, yang hanya mendapatkan 17%. Lalu Edi Rahmayadi, kader dari partai PDIP yang melawan Pak Bobi, kalah telak juga. Saya senang banget melihat berita ini. Dan sekarang kita berdoa teman-teman, 2 putaran di Jakarta. Semoga Pak Ridwan Kamil bisa membalikan keadaan dan kita bisa membersihkan negara ini dari pengaruh banteng. Karena partai PDIP sangat tidak dibutuhkan di negara ini lagi. Karena partai PDIP tidak pernah memberikan dampak yang baik untuk negara ini. Kita sudah tahu apa yang terjadi dari partai PDIP selama ini. Terima kasih. Ini parahnya. Ngomong dulu lah, jangan dulu ketawa. Guys, kalian tahu nggak? Sekarang anak-anak Abah tuh sudah berdamai dengan keadaan. Kenapa saya bilang demikian? Karena anak-anak Abah sekarang sudah percaya hasil quick count. Tumben. Kalau dulu waktu pilpres, jangankan quick count, real count pun nggak percaya. Bahkan hitungan manual dari KPU pun nggak percaya. Buset. Tapi lain dulu, lain sekarang. Sekarang jagoannya kan di atas angin. Jadi mereka percaya banget tuh dengan hasil quick count. Ya, jadi ada efek positifnya pilkada kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilkada telah selesai. Hampir di semua provinsi banteng tumbang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain. Banyak orang bilang Mulyono bukan siapa-siapa. Mulyono hanya rakyat biasa sekarang. Betul. Ya, Mulyono lemdak karena Mulyono tidak mempunyai partai. Mulyono bukan ketum partai. Tapi Mulyono bisa mengguncang Indonesia. Dan Mulyono dicintai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di pilkada membuktikan bahwasanya Mulyono lebih dari siapa-siapa.
Jadi lebih dari buat orang yang sangat membenci Bapak Mulyono, ya Bapak Joko Widodo, khususnya anak banteng, anak abah, Anda bisa lihat sekarang hinaan Anda kepada Bapak Mulyono yang tidak pernah beliau tanggapi. Ya, ternyata Mulyono, seorang Mulyono bisa mengalahkan partai besar. Seorang Mulyono mungkin bagi para pembenci ya adalah orang yang tidak punya power di Indonesia ini. Tapi ya Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Karena apa? Karena hinaan yang selalu kalian lontarkan kepada Mulyono. Sumatera Utara, Jawa Tengah yang dibilang kandang banteng, akhirnya banteng tumbang dengan sendirinya. Karena apa? Karena Mulyono. Saya masih ingat ya perkataan Bapak Bambang Pacul, jangan dilawan orang baik. Karena orang baik itu ya ada backingannya, walaupun dia tidak punya partai, tapi Allah, Tuhan dan rakyat merestui Indonesia. apa yang dia buat. Karena apa? Karena Mulyono mempunyai hati yang bersih, yang hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia. Kepulauan Riau, gubernur, wali kota yang diusung oleh banteng, tumbang. Ya. Kita tunggu babak selanjutnya, yaitu babak demo. Karena kan pembenci-pembenci Mulyono itu tidak akan merasa senang melihat semua yang diusung oleh Mulyono menang. Mereka mempersiapkan babak baru, yaitu babak demo. Ya, kalau kita dengar Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau pernah bilang, kalau seandainya Bapak Jokowi sudah memihak pada satu paslon, ya, game is over. Sekarang sudah terbukti bahwasanya Mulyono yang selalu kalian bilang itu bukan siapa-siapa, sudah menjadi rakyat biasa, bukan ketum partai, ya, lemdak. Di pilkada Mulyono telah menunjukkan bahwasanya Mulyono masih ada di hati masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, ya, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena sesungguhnya orang yang kalian rendahkan lebih tinggi derajatnya di mata Tuhan. Ya, buat anak banteng yang belakangan ini terlalu banyak menebar isu masalah Bapak Joko Widodo, merendahkan Bapak Jokowi. Sekarang Anda kalau mau nangis, nangis saja, karena semua yang Anda usung tumbang dengan sendirinya. Kesombongan menjatuhkan Anda sendiri. Jadi buat kita masyarakat Indonesia yang masih mencintai Bapak Joko Widodo, ya, dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena sesungguhnya orang yang kita rendahkan lebih tinggi derajatnya daripada kita. Bapak Joko Widodo, selamat Pak. Semua yang Bapak usung menang. Ya, kalau banteng mau nangis, nangis saja Pak. Nggak apa-apa. Maju terus Bapak Joko Widodo. Bapak masih dicintai rakyat Indonesia. Seruput dulu kopinya, guys. Menikmati kekalahan banteng di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya, bukan hanya di Sulawesi, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Nusa Tenggara Timur, banteng juga tumbang. Gubernur tumbang, ya, kemudian wali kota dimenangkan oleh duet Gerindra PSI, ya, gubernurnya dimenangkan oleh koalisi Indonesia Maju. Artinya PDIP kali ini benar-benar dihukum oleh rakyat Indonesia. Ketika tadi Ibu Megawati sampaikan bahwa di Jawa Tengah itu kadernya sangat militan terhadap PD Perjuangan, bahwa di Jawa Tengah bukan hanya sekedar tapi di sana gagasan-gagasan demokrasi itu muncul dari sana. Sehingga ketika PDIP kalah di Jawa Tengah, Ibu Megawati dengan bangganya menuduh bahwa itu karena kecurangan. Namun di saat di Jakarta untuk saat ini pasangan Rano Karno dan Pramono Anung unggul, mereka
diam-diam baik. Ya, mereka tidak menuduh bahwa itu karena kecurangan. Ya, memang kalau saya melihat ya teman-teman bahwa PDIP ini terkesan sangat rakus atas kekuasaan, ingin sekali menguasai terus negeri ini. Padahal kita ketahui bersama, negeri ini bukan milik satu partai. Ya, negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, besar kecilnya sebuah partai itu bukan ditentukan siapa pendiri partainya, bukan ditentukan siapa ketua umum partainya, tetapi ditentukan oleh rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi itu ada di rakyat. Sehingga tidak heran kalau pilkada kali ini PDIP benar-benar nyungsep. Ya, karena kita melihat bagaimana kalau tadi teman-teman perhatikan di setiap video, bahkan pendapat-pendapat dari netizen itu rata-rata sama. Ya, bahkan ada yang bilang runtuhnya PDIP itu bukan karena Bapak Jokowi, tapi karena para kadernya yang terlalu sombong, ya, yang terlalu menganggap bahwa mereka ini besar dan tidak bisa dikalahkan. Ya, ini bukan bukan hanya PDIP ya, ini bisa menjadi pembelajaran bagi partai manapun ya. Jadi hati-hati jika Anda mengkhianati Bapak Jokowi, jika Anda menuduh keluarga Bapak Jokowi yang tidak-tidak, maka Anda akan panen hasilnya. Tentu bukan hasil yang positif, tetapi hasil yang negatif ya. Agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di tanggal 28, sekarang ini jam setengah 12, gerimis dari pagi, menandakan bahwa Jawa Tengah berduka Jawa Tengah akibat berduka. Kandang bantengnya roboh. Pak Hasto, ya, Anda yang harus bertanggung jawab atas robohnya kandang banteng. Siap. Kenapa harus bertanggung jawab Pak Hasto? Karena Pak Hasto dalam berstatement selalu menjelek-jelekan Jokowi. Padahal Pak Hasto tahu kepuasan masyarakat Jawa Tengah hampir 90% kemarin. Logikanya sederhana Pak Hasto. Ketika orang yang kita kagumi, ketika orang yang kita anggap benar, ketika orang yang kita anggap baik, kemudian selalu dihina terus oleh Pak Hasto, maka hancur. Kira-kira orang akan marah apa enggak Pak Hasto? Marah lah. Pasti marah. Dan itu sudah terbukti Pak Hasto. Di pemilihan presiden nyungsep Ganjar di Jawa Tengah, karena saya orang Jawa Tengah. Akibat apa? Ulahnya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu membabi buta menjelekan Pak Jokowi. Itu diulang lagi dan kami pun mengulangnya Pak Hasto. Ini suara rakyat Cara Jawa kami Tengah. komplain kepada PDI dengan tidak memilih calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Dan ini juga kalau Pak Hasto dan teman-teman masih saja menjelek-jelekan Jokowi, selesai. Ya siap-siap saja. Benar-benar akan rontok. Ini baru roboh loh Pak Hasto. Belum rontok. Rontok dan roboh. Kami masyarakat Jawa Tengah sangat-sangat menghormati Pak Jokowi. Nanti Hasto keriput kayak gini karena guys. Pak Jokowi Indonesia ini maju. Dari Sabang sampai Merauke semuanya tergarap pembangunannya.
Tidak ada provinsi satupun yang tidak disentuh di pembangunan oleh kepemimpinannya Pak Jokowi. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itu alasan kami kenapa kami sangat mengagumi, menghormati Pak Jokowi. Sehingga kami, ketika Pak Jokowi kemudian dihina, dimaki, direndahkan, kami warga Jawa Tengah, salah satunya saya pribadi, merasa kecewa kepada PDI Perjuangan. Kalau ada alasan, kan Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Yang namanya berpartai bisa keluar, bisa masuk. Ya, karena betul. partai tujuannya adalah untuk menyalurkan aspirasi politik kita. Jadi partai itu bukan ikatan yang mutlak. Jadi bisa keluar, bisa masuk. Kalau tidak sesuai ya keluar ya. Kalau alasannya itu. Karena seorang presiden nggak bisa diatur-atur. Jadi Harusnya justru seperti itu, saya ya. sangat bangga kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi tidak mau diatur oleh PDI Perjuangan. Itulah Konsisten. ciri pemimpin yang sejati. Bukan pemimpin yang asal ibu senang, asal partai senang, sehingga bisa menjelekan siapa saja, memfitnah siapa saja, padahal itu adalah suatu kebenaran. Yang lupa akan arti kebenaran yang sesungguhnya. Kalau di Jawa Tengah kalah, di Surabaya, Jawa Timur kalah atau Surabaya kalah, di Jawa Barat kalah, di Sumatera kalah, itu semata-mata karena kesalahannya Pak Hasto dan kawan-kawan yang selalu menjelekan, selalu Lagi-lagi menghina Hasto Pak ya, Jokowi. guys. Hasto Biangkerok. Itu. Dan tidak ada keterlibatan seperti yang Hasto katakan, ada keterlibatan partai coklat. Kami yang di desa ini tidak pernah melihat ada orang-orang coklat atau bahkan Kim yang notabene gabungan dari partai-partai itu mensosialisasikan door to door atau dari RT ke RT atau dari desa ke desa. Nggak ada. Kami memilih Bapak Lutfi semata-mata karena memang kami ingin terlepas Jawa Tengah dari sebutan kandang banteng. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi Jawa Tengah sebagai nasionalis yang memakai akal. Menyala Jawa Tengah, menyala Indonesia. Untuk Indonesia maju, saatnya kita melakukan satu gerakan. Apa itu? Apa? Yang perlu dikatakan. Jadi sekali lagi, kenapa kandang bantengnya roboh di Jawa Tengah? Itu akibat ulahnya dari Pak Hasto itu sendiri. Terima kasih Pak Hasto sudah merobohkan kandang banteng di Jawa Tengah. Menyala abangku. Asik. Udut dulu. Menyala abangku. Ya, rata-rata suara-suara dari netizen mengatakan bahwa rontohnya PDI Perjuangan bukan karena Bapak Jokowi, tetapi karena para petingginya yang tidak tahu diri, khususnya si Hasto. Hasto ini yang menjadi biangkerok. Jadi saran saya sebaiknya Ibu Megawati mengganti sekjennya. Si Hasto ini dari dulu dia terus, nggak ada orang lain. Nah, ini tadi merupakan ungkapan suara hati dari masyarakat Jawa Tengah langsung ya. Mereka tidak ingin Jawa Tengah itu dilabeli sebagai kandang banteng. Jawa Tengah itu nasionalis ya. Makanya dia bilang tadi maju Jawa Tengah untuk Indonesia ya, bukan untuk banteng ya. Jadi memang masuk akal ya. Ketika partai-partai ya, ini khususnya PDIP yang selalu menyalahkan Bapak Jokowi, itu langsung nyunsep. Kader-kader yang mereka calonkan itu nyunsep ya. Jadi saya kira ini bukan merupakan sebuah cara yang baik.
cara-cara lama yang seharusnya ditinggalkan, tidak perlu dibawa lagi. Zaman sudah berubah. Ya, netizen sekarang sudah melek dengan politik. Apalagi medsos, media sosial tidak bisa kita batasi. Semua informasi kita terima tanpa ada penghalang. Jadi sedikit saja kamu bilang seperti ini, mereka akan catat dalam hatinya mereka. Jadi hati-hati, ya. Ini pelajaran juga ya, berulang kali saya sampaikan, ini pelajaran untuk partai lain. Hati-hati dengan masyarakat. Karena jumlah masyarakat itu lebih banyak daripada jumlah kader-kader partai. Ya, perlu dicatat kalau video ini mungkin dinonton oleh para petinggi-petinggi partai politik ya. Jika Anda ingin partai Anda tetap atau mau terbang tinggi, berdamailah dengan rakyat. Ya, berdamailah dengan rakyat. Jangan memakai cara-cara Anda menjual seolah-olah Anda membela rakyat, tetapi Anda menjelekan orang lain, apalagi menjelekan seorang Bapak Jokowi. Itu sangat-sangat fatal.